Saatnya Anda mengikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi. Sanksi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palembang, saya Gadwianti kembali hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Dan pendengar, tepat pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan mengajak Anda mengikuti dialog sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi, edisi Rabu 14 Januari 2026, dengan tema yaitu BNNP Sumsel ungkap 37 perkara narkotika selama 2025. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mencatat capaian signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba sepanjang tahun 2025. Dari target 35 berkas perkara, BNNP Sumsel berhasil mengungkap 37 berkas kasus narkotika atau mencapai 102,7% dari target yang ditetapkan. Namun di balik capaian tersebut, tantangan peredaran narkotika masih terus mengintai. Oleh karena itu, untuk membahas tema ini lebih dalam, telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang, narasumber kita Bapak Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Hisar, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ega, selamat siang seluruh pendengar penonton RRI Pro 1 FM. Oke. Kabarnya gimana Pak? Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Hisar sudah meluangkan waktu untuk hadir dan tentunya berbagi informasi penting ya bersama pendengar Pro 1 RRI Palembang. Dan pendengar, seperti biasa kami juga membuka ruang partisipasi untuk Anda. Silakan bergabung melalui line telepon kami di 0711 369977 atau melalui WhatsApp di 0821 7927 9090. Anda juga bisa menyampaikan komentar maupun pertanyaan melalui aplikasi RRI Digital atau kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Pak Hisar, mungkin langsung saja ya Pak. Ya, silakan. Berbicara tentang pengungkapan 37 perkara narkotika di Sumatera Selatan pada tahun 2025 kemarin ya Pak, bisa dibilang ini melampaui target dari BNNP Sumsel sendiri. Bagaimana nih Pak BNNP Sumsel memaknai capaian ini? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Ega. Pendengar RRI Pro 1 FM, senang sekali bisa berbagi lagi informasi di RRI ini. Terima kasih. 37 berkas itu ada 39 orang tersangka. Kita tidak melihat apakah mencapai target, kita cuma bekerja semaksimal mungkin. Terakhir di akhir tahun ada tanggal 28 juga kita ungkap 2 tersangka lagi, dan kita total itu ada yang kita tangkap adalah sabu-sabu sekitar 26 kg atau 25,9 ribu gram, itu 26 kilo. Kemudian ekstasinya ada 16.000 total, 16.000 ekstasi, dan ini ada fenomena baru juga, kita mengungkap vape, alat seperti alat rokok elektronik, tetapi isinya adalah cairan yang sudah digolongkan menjadi narkoba. Itu berjumlah 800 cartridge, 800 buah cartridge itu kita tangkap. Itu jumlah itu harganya kalau beredar di Palembang biasanya satu vape itu berkisar 4 sampai 5 juta satu vape. Jadi kalau ditaksir kalau 4 juta saja 800 ya berarti sekitar 3 miliar lah itu harganya. Dan kita sita dan sudah kita tangkap, proses ini sedang berjalan. Fenomena ini bukan hanya ada di Palembang, di seluruh Indonesia juga sudah mengejala, dan kita terima kasih sekali dari Kementerian Kesehatan sudah memasukkan banyak sekali narkotika jenis baru masuk menjadi narkoba, sehingga kita bisa menerapkan dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 Undang-Undang Narkoba. Sebelumnya kita hanya bisa menggunakan Undang-Undang Kesehatan, tetapi di Undang-Undang Kesehatan apabila senyawa itu masuk di Undang-Undang Kesehatan, hukumannya sangat ringan, tidak membuat efek jera. Mungkin itu. Kalau kita hitung lagi 1 gram digunakan oleh 8 orang, dari jumlah 26.000 kita kira-kira sudah menyelamatkan sekitar 200.000 masyarakat Sumsel
kalau misalnya barang ini beredar, sabu-sabu dan ekstasi beredar, termasuk vape ini juga beredar. Oke, kalau vape sendiri itu sudah ada dari tahun 2025 atau baru 2026 ini, Pak? Kita kalau lihat di media sosial, fenomena vape itu mulai mengejala semenjak tahun 2025, terutama di negara tetangga kita. Dia menyerbu di Singapura dan di Malaysia, tapi di Singapura langsung dilakukan penanganan mungkin secara ekstrim. Mulai mungkin kalau di Singapura sekarang rokok elektronik, semuanya jenis apapun rokok elektronik dilarang. Karena sangat susah mendeteksi seorang menggunakan rokok elektronik yang mengandung narkoba atau tidak. Akhirnya pemerintah Singapura melarang semua jenis rokok elektronik. Jadi sekarang kalau di Singapura itu, kalau berangkat di Singapura, kalau bawa rokok elektronik, meskipun yang tidak mengandung narkoba, itu akan kena denda. Mungkin bisa denda, bisa kurungan. Jadi mungkin yang di sana yang dibolehkan cuman rokok tradisional, rokok bakar. Di Malaysia juga diserang. Baru beberapa ini mungkin karena fenomena itu dari Polri kemudian dari BNN mendorong Menteri Kesehatan, karena itu kewenangan Menteri Kesehatan memasukkan sesuatu senyawa masuk dalam narkotika. Setelah ditetapkan masuk narkotika, baru aparat penegak hukum baik Polri maupun BNN bisa menerapkan dengan menggunakan undang-undang narkotika. Selama ini kalaupun kita temukan, kita hanya bisa menggunakan dengan undang-undang kesehatan dan hukumannya sangat rendah. Mungkin kalau yang pernah dengar artis Jonathan Frizzy, itu sejenis itu, dan dia hanya hitungan cuma bulanan hukumannya. Nah kalau sekarang masih melakukan juga, kita akan terapkan undang-undang narkoba dan hukumannya lebih berat. Kira-kira gitu. Oke, selain vape sendiri ya Pak, bagaimana tren kasus narkotika di Sumsel sepanjang tahun 2025 dibanding dengan tahun sebelumnya? Tetap dominasinya di sabu-sabu dan ekstasi. Itu adalah narkotika yang paling mungkin diterima atau laris lah ya, yang disukai oleh masyarakat. Dan kemudian vape mungkin belum, ini baru, dan juga harganya relatif cukup mahal karena satu vape itu mungkin sekitar 3-5 juta. Dan ini baru jalan, baru masuk. Semoga mungkin penangkapan dilakukan oleh Polda maupun BNN Provinsi Sumsel untuk bisa menekan laju peredaran vape di Sumatera Selatan. Mungkin informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini, waktu saya datang ke sini, survei sementara itu yang angka tertinggi, kelompok umur angka tertinggi, trennya itu ada di angka kelompok umur 25 sampai 45 tahun. Kalau saya sampaikan kemarin, kemungkinan angka 25 sampai 45 tahun itu adalah yang tertinggi, itu dikarenakan mereka itu adalah usia produktif yang punya penghasilan, jadi punya daya beli. Tetapi hasil survei kemarin baru dipaparkan sekilas beberapa poin yang mungkin perlu saya sampaikan di sini. Kalau meskipun yang angka tertinggi umur 25 sampai 45, tetapi ada tren kenaikan di usia 15 sampai 25. Artinya usia anak sekolah, kuliah dan baru lulus kuliah. Itu usia yang mengalami tren. Dan yang perlu kita perhatikan di sini, setelah survei kemarin yang baru dirilis, survei itu dilaksanakan tahun 2025 dan dirilis Januari tahun 2026. Nanti lengkapnya akan saya juga sosialisasikan. Ternyata sekarang sudah bergeser. Kelompok umur yang tertinggi pengguna narkoba ada di usia 15 dan 25 tahun. Artinya, survei yang sebelumnya mengatakan bahwa kelompok umur yang mengalami tren kenaikan ada di usia 15 sampai 25, sekarang ternyata sudah menjadi kelompok umur yang paling banyak pemakai narkoba. Ini kelompok umur generasi muda, Gen Z, dan milenial. Dan ini harus jadi keprihatinan kita bersama, Mbak. Oke, jadi tren penggunaan narkotika ini sekarang banyaknya remaja ya Pak? Jadi di usia 15 sampai 25, itu yang terbanyak. Baik, setelah kita melihat gambaran capaian dan datanya, sekarang kita masuk ke strategi BNNP Sumsel di lapangan, Pak. Strategi apa sih Pak yang diterapkan BNNP Sumsel sehingga mampu mengungkap 37 perkara narkotika selama di tahun 2025 kemarin? Dalam pengungkapan tersebut tidak lepas dari peran masyarakat,
bagaimana masyarakat aktif memberi informasi kepada aparat penegak hukum, kepada kami, kepada BNN Provinsi Sumatera Selatan, kemudian kepada Polda. Ini kalau kita gabungkan dengan Polda mungkin bisa lipat 2 atau lipat 3 ini angka ini. Ini yang saya ungkap tadi hanya yang diungkap oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan. Yang kita ketahui bersama bulan Desember kemarin Polda juga mengungkap 20 kilo sabu-sabu di Ogan Ilir. Dan sebelumnya juga masih banyak juga pengungkapan dari Polda maupun di Polres-Polres. Tentunya kerjasama kita, kemudian peran masyarakat, dan ini memang penjahat itu, para pengedar itu memang selalu mengupdate teknik dan cara-cara mereka dalam mengedarkan. Tetapi aparat penegak hukum baik BNN maupun Polda dan bekerja sama juga dengan Bea Cukai dan stakeholder yang lain tidak pernah menyerah, dan kita juga mengupdate dan dalam bentuk kerjasama untuk mengungkap semua penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sumatera Selatan. Oke, jadi ada sinergi antar instansi juga ya Pak? Iya, betul Pak. Oke, kalau pengungkapan ini Pak lebih banyak berasal dari hasil pengembangan jaringan atau laporan masyarakat atau memang ada operasi khusus yang dilakukan oleh BNNP Sumsel? Kalau untuk BNP mungkin karena kita bukan, kadang-kadang masyarakat melihat begini Mbak, kita sudah kasih informasi kenapa belum ditangkap, karena anggaran kita terbatas Pak, karena anggaran BNN ini terbatas. Kita berusaha menggunakan anggaran seefektif mungkin, seefisien mungkin, sehingga yang kita sasaran kita itu kita tetapkan adalah jaringan. Jadi kita tidak menangkap mungkin yang di ujung-ujung, pedagang-pedagang yang di ujung yang cuma 1 gram, 2 gram, atau 10 gram. Kalau kita dapat laporan misalnya ada peredaran gelap, memang mungkin kesan seperti membiarkan. Tetapi sebenarnya yang kita sasarkan, kita akan lidik sampai ke atasnya lagi. Sampai jaringan atasnya lagi, sampai jaringan atasnya lagi. Setelah kita dapat yang atasnya, karena itulah penangkapan BNN biasanya mendekati 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Itu pengungkapan kita. Yang kita sasaran itu adalah jaringan. Jadi kalau kita bongkar, itu satu jaringan itu rontok semua. Karena itulah saya menyampaikan di sini untuk pendengar RRI Pro 1 FM, kadang-kadang mungkin kesan dari masyarakat pada saat memberi laporan itu sudah kita kasih masukan 1 bulan yang lalu, kenapa dibiarkan saja. Artinya kita mau dapat yang di atasnya, dan itu butuh waktu untuk pengungkapannya. Sampai mungkin kalau yang kita ketahui bersama yang di Tulung Selapan itu kita dapat yang di atasnya lagi, yang sekarang lagi dilaksanakan sidang. Dan untuk menjerat gembongnya itu kita pakai bukan pakai tindak pidana narkoba, tapi kita pakai tindak pidana pencucian uang, aliran dananya. Dan sekarang seorang tokoh masyarakat di Oki, yaitu sekarang menjalani sidang di pengadilan untuk itu mengungkap jaringan. Kira-kira seperti itu fokus kita kepada pengungkapan jaringan, karena memang anggaran yang diberikan ke kita sangat terbatas. Kita harus pastikan penggunaan dana itu betul-betul untuk yang memang berdampak gitu. Kalau saya ibaratnya kalau kita tangkap pengedar-pengedar kecil itu seperti kalau ada pagar tanaman itu kita cuma motong tunasnya saja. Minggu depan sudah muncul lagi yang lain gitu. Tapi kalau kita tangkap mentok di jaringannya itu seperti mencabut pohonnya. Satu pohon sudah tercabut. Tinggal nanti kita kejar lagi pohon lain untuk kita cabut akarnya. Jadi target kita memang jaringan. Begitu kira-kira. Oke, Pak Hisar, kalau kita berbicara tentang strategi ya, tentu tidak lepas dari wilayah dan juga tantangan di berbagai daerah di Sumsel ini sendiri. Sejauh mana nih Pak peran dari BNNP dan pemetaan wilayah rawan dalam mendukung keberhasilan pengungkapan kasus? Ya, kita selalu menukar informasi dengan aparat penegakan hukum lain, kemudian kita selalu mempelajari berdasarkan survei yang ada, masukan masyarakat, data-data intelijen, kita bertukar data intelijen juga dengan Polda maupun dengan Bea Cukai maupun dengan aparat pemerintahan sampai di tingkat desa untuk kita datakan mungkin mana daerah yang bisa kita tentukan sebagai prioritas. Hampir semua wilayah di Sumatera Selatan ini tidak lepas dari peredaran gelap narkoba, tetapi kita akan melihat mana daerah-daerah yang bisa kita prioritaskan. Itu terkait juga dengan sumber daya kita yang ada.
sumber kita yang ada, ya kita tetapkan. Mungkin daerah, dan perlu disampaikan bahwa para pengedar narkoba itu akan mencari daerah yang memang punya daya beli. Kalau daerah yang tidak punya daya beli, mereka tidak akan jual narkoba karena mungkin masyarakatnya tidak mampu belinya. Tetapi pada daerah-daerah yang punya ada aliran dana yang besar, menghasilkan uang, ya mereka akan masuk di sana. Itu yang harus diantisipasi oleh masyarakat. Misalnya satu daerah tadinya tidak ada tambang batu bara, tiba-tiba ditemukan cadangan batu bara lalu dieksploitasi. Nah, di situ ada kegiatan masyarakat, ada perputaran uang, biasanya pengedar juga ingin mencicipi rezeki di sana dengan narasi-narasi yang seakan-akan benar, ini untuk produktivitas, ini untuk supaya kuat, ini supaya lebih produktif. Itu semuanya tipuan dia hanya mau barang dia laku. Iya. Begitu juga misalnya di daerah Muba ada mungkin ngebor minyak. Nah, di situ mereka masuk juga. Di mana ada perkebunan sawit, mereka masuk juga. Kalau ada daerah yang terjadi perputaran uang, mereka akan masuk sana. Oke, tapi kalau sepanjang 2025 adakah wilayah atau daerah Pak yang tergolong rawan peredaran narkoba ini? Kita sudah menandai beberapa titik daerah, misalnya di Pali, di Air Hitam, kemudian di beberapa daerah juga, di Palembang juga ada, yang beberapa tempat. Kita juga kemarin melakukan razia ke kawasan rawan narkoba di Kenten Laut, dan kita temukan beberapa 20 yang kita tes urin yang positif narkoba. Dan kita temukan 1,5 kilo sabu-sabu di kawasan itu dengan menetapkan 2 sebagai tersangkanya, pemilik badi narkotika tersebut. Oke, ada faktor nggak sih Pak yang menyebabkan wilayah-wilayah tersebut menjadi sasaran empuk untuk peredaran narkoba? Pertama yang tadi saya bilang, masyarakat tersebut memang punya daya beli. Ada kemampuan ekonomi dari masyarakat itu untuk membeli narkoba, dan faktor lain adalah mungkin yang kita lakukan adalah memang kurangnya literasi dan kampanye mereka atau marketingnya bandar narkoba ini dalam menghasut masyarakat, dalam membujuk masyarakat untuk pakai narkoba, sehingga masyarakat akhirnya pakai. Perlu saya sampaikan di sini, para pengedar itu selalu masuk ke dalam suatu masyarakat dengan konteks yang kira-kira bisa diterima. Misalnya begini, ini narkoba, kalau dia masuk ke daerah pertambangan atau daerah kelapa sawit, ini narkoba bukan buat entertain, ini narkoba untuk meningkatkan produktivitas supaya kuat, seakan-akan benar. Nah, masyarakat yang mungkin kurang literasi, kurang adanya sosialisasi, kurang punya pengetahuan yang cukup, itu akan termakan dengan narasi-narasi para bandar. Dia masuk lagi misalnya ke kampus misalnya. Dia kampus masuk dengan ini narkoba supaya kita kuat belajar, melek, bisa kuat melek, lalu buat begadang, buat belajar, menimba ilmu. Jadi ini narkoba bagus. Itu narasi-narasi palsu, tipu-tipu yang memang mereka narasikan untuk supaya barangnya hanya laku. Mereka tidak memikirkan kerusakan otak, mereka tidak memikirkan masa depan para pecandu. Yang mereka pedulikan hanya barangnya laku, hanya motif ekonomi. Nah, jadi yang kenapa misalnya daerah itu menjadi rawan, yang kita lihat pertama daerah itu berkembang, ada perputaran ekonomi, kemudian masyarakatnya mungkin masyarakat yang kurang mendapat literasi tentang bahaya dan ancaman dari penyalahgunaan narkoba. Oke, jadi itu trik marketing ya Pak, Iya, kita bisa bilang. iya. Oke, kalau dari kondisi geografis atau jalur transportasi khusus Pak yang ada di daerah tersebut, apakah mempengaruhi Pak tingginya kasus narkotika di daerah tersebut? Ya, tentunya Sumatera Selatan ini provinsi yang cukup termasuk yang paling luas di Indonesia, dengan jarak antar kabupaten juga jauh-jauh dan wilayahnya juga luas. Dan untuk peredaran narkoba ini untuk sementara ini kami dan Polda juga belum pernah mendapatkan ada peredaran narkoba langsung dari luar negeri. Artinya barang narkoba masuk langsung dari Malaysia atau Thailand atau dari Myanmar langsung masuk ke Sumatera Selatan, itu belum pernah kita temukan. Biasanya dari barang-barang yang memang barang dari
luar negeri ini masuk melalui Aceh, Medan, Jambi, maupun Kepri maupun Riau. Setelah masuk ke Pulau Sumatera baru dia lewat darat melalui provinsi tetangga dan masuk ke Sumatera Selatan. Dan yang paling banyak ya lewat Pekanbaru dan Medan. Untuk sementara karena memang dia datang dari arah utara, tentunya daerah-daerah yang Sumatera Selatan di bagian utara itu menjadi pintu masuk narkoba, terutama mungkin di Muratara, kemudian di daerah-daerah yang masuknya dari Jambi. Nah, itu menjadi daerah rawan. Oke, Pak Hisar, kita tahan sebentar, ini ada penelpon yang masuk. Nah, silakan. Halo, Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bu dan di mana? Dengan Mbak Mira di Kenten nih, Mbak Ega. Oke, Mbak Mira Ya, di Mbak Kenten, Mira. silakan. Baik, selamat pagi Pak Hisar. Selamat pagi Mbak Mira. Izin nanya nih Pak, untuk dari BNNP Sumsel sendiri, ke depannya di 2026 ada nggak sih kayak kegiatan cek kesehatan ataupun narkoba ya Pak ya, khususnya sih mungkin di pemerintahan kota ataupun provinsi yang ASN-ASN-nya Pak. Mungkin banyak juga di situ yang penggunaan narkobanya juga gitu Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Mira, silakan Pak. Terima kasih Mbak Mira atas pertanyaan yang bagus. Memang pada saat mungkin 5 tahun yang lalu, pada saat BNN menggalakkan tes urin, kita di drop alat tes urin untuk kita lakukan tes urin di instansi pemerintah maupun swasta. Jadi kita dibekali alat tes urin. Tetapi sudah beberapa tahun belakangan ini diharapkan dari instansi tersebut yang menyiapkan, karena itu kan pengadaan alat tes urin itu kan butuh biaya. Anggaran itu untuk tes urin itu dibebankan ke instansi yang bersangkutan. Karena itulah BNN ini melakukan kerjasama dengan semua instansi pemerintah maupun swasta untuk mengadakan tes urin. Dan nanti kalau mau pelaksananya silakan menghubungi kita akan bantu pelaksananya sebagai validitas dalam pelaksanaan tes urin dan objektivitas dalam hasil pemeriksaan tersebut. Jadi jangan sampai kalau tes urin ada positif, ada yang mungkin mengelak atau apa segala macam, kita siapkan tenaga kita untuk kita lakukan tes urin. Dan kemarin di akhir tahun ada bantuan dari gubernur untuk memeriksa urin di seluruh desa di Sumatera Selatan. Jadi setiap desa kita melakukan pemeriksaan urin ada 5, yaitu kepala desa, Kepala Koperasi Merah Putih, kemudian BUMDes, kemudian Karang Taruna, ada 5 yang kita periksa di setiap desa. Totalnya kita melakukan pemeriksaan 14.000 tes urin dari 2.800 desa. Kalikan 5 sekitar 14.000, dan memang meskipun kegiatannya sudah terjadwal, sudah diketahui, sudah diumumkan, masih saja ada yang kena positif. Jumlah yang positif itu dari yang kita tes itu ada sekitar 300 yang positif menggunakan narkoba. Dan untuk 2025 tetap kita upayakan mendorong untuk semua instansi pemerintah baik swasta untuk tetap melakukan tes urin untuk deteksi dini. Dan deteksi dini ini tujuannya pada kesempatan ini saya sampaikan juga kepada Mbak Mira dan pendengar RRI semua, bahwa tujuan deteksi dini ini sebenarnya untuk menyelamatkan, bukan untuk apa-apa. Karena di Undang-Undang 35 tahun 2009, pecandu itu tidak ditangkap, pecandu itu tidak diproses hukum. Kalau seseorang jadi pecandu, dia direhab. Jadi gambarnya tes urin deteksi dini ini tujuannya, inilah cara negara untuk menyelamatkan warga negara. Sedini mungkin seseorang kita ketahui dia menggunakan narkoba, semakin mudah untuk dipulihkan. Semakin lama kita ketahui, kalau dia makainya sudah bertahun-tahun, itu effort, usaha untuk dia memulihkan yang bersangkutan itu cukup berat. Dan risiko dia untuk pakai lagi dan jatuh lagi itu lebih besar. Jadi kami mendorong untuk aktif melaksanakan tes urin untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Oke, ini ada penelpon yang masuk lagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat Selamat siang. siang, Mbak. Iya, dengan siapa Iya. dan di mana, Bu? Mbak Yona, Mbak Yona di? skip. Iya, Mbak Yona di Skip. Silakan pertanyaannya. Mbak, izin Pak, saya mau tanya. Tadi kan Bapak kan mengatakan bahwa memang kita tahu ya bahwa yang menggunakan itu direhabilitasi. Nah, kalau yang menggunakan ini setelah direhabilitasi kambuh lagi seperti itu, ada batasan nggak untuk rehabilitasi para pemakai ini? Nah, yang kedua, saya ingin tanyakan bagaimana kondisi peredaran narkoba yang menjangkau anak-anak di wilayah Sumsel ini, Pak. Oke, itu saja, aja, Ibu. Pak. Makasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Yona. Pak Hisar, silakan. Terima kasih Mbak Yon. Ada 2 pertanyaan tentang rehab, berapa kali batasannya, kemudian Narkoba pada anak-anak. kenapa berapa kali batasannya, kenapa dia bisa jatuh lagi, pakai lagi. Jadi kita pecandu itu kita bukan bilang sakit ya, dan kita nggak pernah bilang dia sembuh. Seorang pecandu itu kalau kita bisa analogikan seperti sebuah penyakit, kalau sakit seperti medis, itu seperti hipertensi, seperti jantung, atau mungkin diabetes. Jadi kalau kita sudah pulihkan dia lewat rehabilitasi, kemudian dia harus pegang komitmen. Dia pegang komitmen apa yang sudah melalui jalan, ada komitmen-komitmen untuk dirinya sendiri. Kalau misalnya seorang hipertensi, kalau dia sudah ingin menjaga supaya tekanan darahnya terjaga, mungkin jaga makan, jangan makan daging merah, jangan begadang, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Kalau dia keluar dan tidak bisa jaga komitmen itu, ya hipertensinya naik lagi. Kalau dia tidak bisa menjaga cara makannya, mungkin gula darahnya naik lagi. Artinya kita bilang seorang pecandu narkoba itu tidak sembuh tapi pulih. Kalau dia tetap jaga komitmen, apa yang komitmen dia dengan konselor dan janji dia terhadap dirinya, dia akan terjaga. Misalnya begini, Mbak. Kalau memang dia baru keluar dari rehab, yang biasanya kita sampaikan ke yang bersangkutan, jangan dulu menghubungi teman-teman kamu yang pernah pakai dengan kamu. Makanya biasanya kita cabut nomor handphone, ganti nomor, persempit dulu lingkungannya. Keluarga saja. Kamu baru pulih dan sugesti kamu masih kuat. Jangan coba-coba menghubungi teman kamu yang pernah pakai. Kemudian komitmen lagi, contoh yang lagi misalnya, kalau kamu tidak sengaja bertemu dengan orang yang pernah pakai, kamu cuma punya waktu 3 detik untuk pergi dari situ. Kalau kamu bertahan detik keempat, kelima, 90% kamu akan pakai. Kira-kira komitmen-komitmen itulah yang harus dia pegang, janji kepada dirinya dia. Tapi kalau dia melanggar, ya kemungkinan dia akan jatuh kembali, pakai lagi. Karena itu kita juga melakukan pelayanan pasca rehab. Setelah dia melalui rehabilitasi di panti rehab, baik pemerintah maupun swasta, kita lakukan pasca rehab, kita pantau, kita ingatkan. Lalu kita kasih nomor telepon, kalau kamu butuh apa-apa, telepon kamu. Kalau nggak punya teman, hubungi kami. Dan bagi keluarga atau teman-teman yang bukan teman-teman make pada saat dulu ya, seorang pecandu kalau keluar dari rehab jangan dikucilkan. Jangan dikucilkan. Karena kalau dia dikucilkan, dia tidak punya teman, dia nanti akan merasa kesepian dan dia akhirnya terpaksa menghubungi teman-teman yang mau menerima dia. Teman-teman yang mau menerima dia pasti ya masih pemakai juga. Nah, pada saat dia menghubungi teman-teman dia yang pemakai, dia kemungkinan risiko untuk dia jatuh lagi, pakai lagi, itu akan semakin besar gitu. Jadi seorang pecandu itu adalah orang yang kalau saya bilang mungkin kalah atau rapuh. Yang dia butuhkan adalah kita kuatkan dia, kita besarkan hatinya dia. Kita beri dukungan ya, Pak. Beri dukungan kepada dia untuk dia kuat, untuk dia punya daya tolak. Pak Hisar, sebelum ke pertanyaan kedua Ibu Yona tadi, kita coba angkat lagi ya Pak penelpon. Oh ya. Assalamualaikum. Selamat siang, Pro 1. Oke, sepertinya terputus Pak, boleh dilanjutkan pertanyaan Saya Ibu Yona lanjutkan tadi. lagi. Kalau untuk di instansi pemerintah, rehab di instansi pemerintah di Lido atau di Kalianda atau di tempat-tempat lain yang di BNN, itu batasannya karena ini menggunakan uang negara. Jadi rehab di BNN itu intinya gratis ya
Mbak dan Bu Yona dan pendengar RRI semua, pelayanan rehabilitasi di BNN itu gratis, tidak berbayar. Tetapi karena rawat inap itu kan butuh biaya besar dan biayanya ditanggung oleh negara. Negara hanya menyiapkan untuk 2 kali rehab lagi. Jadi kalau dia pakai masuk ke Lido, kemudian pakai lagi ternyata dia jatuh lagi, relapse gitu. Akhirnya masuk lagi, dia cuma 2 kali kesempatan saja. Tetapi tetap mau 3 kali pakai tetap tidak diproses hukum. Artinya kalau misalnya ketiga kali mau rehab ya silakan di tempat swasta gitu, atau rehab sendiri. Itu kira-kira batasannya. Kemudian satu lagi untuk tadi pertanyaannya anak-anak ya? Iya, tren narkoba pada anak. Ya inilah tren narkoba pada anak-anak 15 sampai 25 ya, kenalilah mungkin kalau saudara, kakak, orang tua terutama betul-betul harus mengawasi anak-anaknya, mengerti anak-anaknya main kemana, mengerti lingkungan pergaulan anak, kemudian batasi mungkin memberi uang dan sebagainya. Lalu tetap pantau perilakunya. Kalau ada perubahan perilaku, segera jangan ragu-ragu untuk menghubungi BNN. Untuk segera kalau memang ada indikasi kita lakukan pengecekan untuk segera kita selamatkan. Jangan sampai terlalu lama anak itu terjerumus terlalu lama. Kira-kira begitu. Kalau untuk anak-anak di usia 15 tahun nih Pak, biasanya jenis narkoba apa sih Pak yang sering dipakai untuk mereka? Biasanya sabu-sabu, mungkin ganja, atau mungkin diawali dengan lem. Lem itu bukan narkoba ya Pak. Lem itu bukan narkoba tapi itu racun, meningkat lagi ke sabu-sabu atau Inex. Tetapi untuk kalau dalam kita penyuluhan kita sampaikan bahwa rokok dan alkohol itu adalah pintu masuk orang pakai narkoba. Kalau dia anak-anak itu bisa menjauhi rokok dan minuman keras, itu kemungkinan untuk dia naik ke tahap narkoba itu makin kecil. Jadi di sini juga kami sampaikan kepada orang tua, mungkin yang punya adik-adik juga atau teman-teman, hindari anak-anak itu untuk punya kebiasaan merokok dan minuman beralkohol. Kalau itu sudah bisa kita batasi, kemungkinan dia untuk masuk ke tahap menggunakan narkoba itu semakin kecil, gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, baik. Dan untuk anak muda ini kan biasanya menjadi pemakai ya, Pak? Ya. Ada nggak Pak sepanjang 2025 itu anak muda itu ikut menjadi di stage-nya lebih tinggi kayak pengedar gitu? Ya, ada di tahun 2005 ada, dan kalau misalnya kita golongkan anak yang berhadapan dengan hukum, ABH. Biasanya dalam kalau memang dia terlibat dalam jaringan pengedar, biasanya kita dampingi dari Bapas, karena kita gunakan juga bukan untuk hukum acaranya, kita pakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu hukumnya berbeda dengan yang sudah dewasa. Itu ada tren dan para pengedar juga memang ada beberapa yang memanfaatkan anak-anak dalam peredaran narkoba, dan itu harus diantisipasi. Biasanya pengedar itu, pecandu itu kalau enggak kita selamatkan secepatnya, itu dia akan masuk ke tahap sebagai pengedar. Karena pada saat dia kecanduan, duitnya habis, sedangkan kecanduan itu kan makin lama makin banyak. Misalnya hari ini kita pakai 1, untuk berikutnya kita nggak cukup cuma 1, harus 1,5. Nanti sebulan depan kita harus pakai 2. Jadi makin lama pada saat makin banyak kebutuhannya dan uangnya tidak ada, akhirnya dia direkrut oleh pengedar, kamu jual 10, saya kasih gratis 1. Oh, jadi begitu prosesnya. Iya, jadi proses, makanya pecandu itu jangan ragu-ragu untuk kita selamatkan. Kalau kita nggak selamatkan, dia semakin parah pecandunya dan dia bisa masuk menjadi pengedar, dimanfaatkan oleh bandar karena kecanduannya dia. Kira-kira itu. Dan kalau kita tangkap yang kecil-kecil, itu hampir semua tes urin positif. Tapi yang kemarin kita tangkap Inex ekstasi 10.000 butir, kemudian vape 800 buah, kita tes urinnya negatif. Jadi kalau bandar-bandar besar, mereka malah tidak pakai narkoba. Oke, kita beralih ke penelpon kembali ya Pak.
Ya, silakan Mbak. Selamat siang, Pro 1. Halo, selamat siang dengan Mbak Ega ya, Iya, ini dengan siapa, Pak? dari Pak Jakaria di Kenten. Iya, Pak Zakaria, silakan. Ya, dengan Pak siapa Hisar ya. Iya, Pak Hisar. Ya, Pak Jakaria. Ya, selamat pagi Pak Hisar. Selamat pagi Pak Jakaria. Ya, terima kasih ini Pak Hisar selalu memberikan pencerahan kepada ini masyarakat. Mudah-mudahan berkah selalu ya. Siap, senang sekali Pak memberi informasi. Ya. Dok, ini pernah kejadian penggunaan, ini mereka tidak pengguna, tidak pula dia pemakai, tapi karena dia berkawan dengan pengedar narkoba, dia dijebak dan kemudian dia sampai kena hukuman. Padahal dia tidak apa-apa gitu. Jadi saya mau tanya gini, Pak Hisar ya, Ya. karena BNN ini kan tadi dibilang perang dana dan seterusnya ya. Apakah BNN ini didukung oleh provinsi juga selain dari pusat dananya? Kemudian gini ya, saya ini sekitar untuk ini masukan, apakah misalnya pendapatan dari jaringan narkoba ini dana sekian miliar itu yang masuk yang istilahnya dirazia itu bagian apa bisa dibalik lagi kepada orang BNN bisa jadi operasional dia gitu lah. Karena narkoba ini luar biasa besar, ini dananya mereka itu banyak sekali gitu. Karena kita kesulitan dari BNN juga untuk menanganinya. Terima kasih pencerahannya Pak Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, untuk Pak Zakaria, terima kasih. Tadi sudah jelas, Pak Hisar? Ya, terima kasih Pak Jakaria dukungannya. Memang selama ini juga didukung oleh dari provinsi maupun dari kabupaten kota, tapi memang dengan kebijakan efisiensi memang semuanya aparat instansi pemerintah kan semua harus betul-betul mengencangkan. Kita juga tidak harus ngotot juga apakah harus, tapi kalau memang ada bantuan tentunya kinerja itu pasti berbanding lurus. Semakin besar anggaran yang diberikan semakin banyak kita bisa berbuat. Tetapi kalaupun anggaran itu berkurang bukan jadi alasan kita untuk tidak berbuat. Kita putar otak, kita kerjasama, kita sinergi. Meskipun diberikan anggaran yang terbatas, kegiatan P4GN harus kita laksanakan karena ini menyelamatkan manusia ini, para warga Sumsel ini tidak bisa kita tunda-tunda, harus tetap kita lakukan. Kemudian untuk aset-aset dari bandar narkoba yang kita sita mungkin melalui TPPU itu semuanya kita serahkan di pengadilan, dan kalau memang asetnya itu biasanya hakim yang memutuskan Pak Zakaria, dan nanti diserahkan kayak kemarin ada kita menyita sekitar aset 65 miliar dari jaringan Cina, Malaysia, Medan, Aceh, Palembang. Itu asetnya diberikan ke Badan Lelang Negara. Nah, nanti masuk ke anggaran negara, nanti masuk ke BNN-nya mungkin dalam bentuk anggaran. Itu saya kurang tahu, tapi biasanya kalau ada aset rumah atau aset apa biasanya ditawarkan juga ke kita. Tapi kalau asetnya tidak ada hubungannya jauh itu nggak ada kaitannya juga, nggak ngerti juga kita memanfaatkan ya buat apa juga. Kira-kira gitu Pak Jakaria. Oke, ini kita bacakan juga ya Pak komentar dari YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini kami bacakan dari Tadins. Pak, ada statement yang mengatakan bahwa orang yang narkoba itu nggak akan sembuh kecuali mati. Bagaimana menurut Bapak dengan statement tersebut? Silakan Pak Hisar. Oh, saya tidak setuju Pak Tadin. Jangan pesimis. Seberapa kecil pun kans dia untuk pulih, itu dia punya harapan. Kita tidak boleh menutup harapan itu. Contohnya banyak. Misalnya kita lihat kalau saya bilang artis Coki Pardede. Coki Pardede itu dia mulai naik meniti karir pada saat dia tertangkap menggunakan narkoba, kemudian dia dipulihkan, dia kemudian ada kemauan untuk tidak pakai lagi, malah ternyata dia makin moncer, makin kreatif, makin apa. Artinya dia bisa kok, Coki Pardede bisa. Kita bisa mungkin lihat Slank itu dulu bagaimana hancurnya kalau kita lihat mereka itu kalau nggak diselamatkan oleh ibunya yang dengan sabar berpuluh-puluh tahun, belasan tahun membimbing anaknya, menjaga anaknya, dan akhirnya dari personil Slank mungkin kakak dan Bim itu sekarang sudah bisa pulih dan mereka jadi penggiat betul anti narkoba, menyuarakan betul anti narkoba. Karena itulah kemarin tahun lalu almarhum Ibunda kakak dan lain kita memberikan achievement sebagai
agen pemulihan yang menjadi inspirasi buat orang tua dengan sabarnya membimbing anaknya sampai personil slang itu bisa pulih dan meninggalkan narkoba. Nah, pada saat itu mungkin di YouTube ada itu acaranya, kalau misalnya Pak Tadin mau lihat gitu, pendengar RRI mau lihat, itu sangat mengharukan itu Bim Bim dan kakak meneteskan air mata pada saat Kepala BNN memberikan penghargaan kepada almarhum Bunda. Ada juga misalnya saya kasih contoh ya, mungkin gambarannya seperti ini. Misalnya kemarin kita lihat Faris RM ketangkap lagi, ini mungkin yang udah keberapa kali gitu. Ya mungkin itulah yang tadi saya bilang di awal, seorang pecandu, mungkin Faris ini tadinya artis, tenar, sekarang dia jarang dipanggil untuk manggung, dia sudah kesulitan ekonomi, dia tidak lagi terkenal. Mungkin Gen Z milenial, siapa tuh Faris RM, tidak ini. Akhirnya tidak ada lagi penghargaan, tidak ada lagi, mungkin mau makan aja, cari makan aja susah. Akhirnya dia bergaul lagi dengan teman-temannya. Teman-teman yang mau menerima dia pada saat dia terkenal dulu, ya teman-teman yang dulu pakai narkoba sama dia, akhirnya dia jatuh lagi. Itulah kira-kira mungkin gambaran saya seperti itu, karena itulah saya sampaikan kalau seorang pecandu sudah meninggalkan narkoba, jangan dikucilkan. Ayo ajak dia gaul, supaya dia jangan lari lagi ke pergaulan yang salah. Karena seorang pecandu, mantan pecandu, dia punya risiko untuk jatuh lagi lebih besar daripada orang yang belum pernah pakai. Oke, jadi Gitu. kondisi psikologisnya juga Iya. perlu kita sebagai orang-orang yang terdekat tuh harus perhatikan juga ya Pak? Ya, betul sekali Mbak. Oke, ini kita bacakan lagi Pak pertanyaan di YouTube dari Pak Andi Karnain. Ini kembali lagi Pak sepertinya ke vape. Cara bedain vapes yang narkoba sama yang enggak itu gimana ya Pak katanya? Boleh Pak Hisar. Yang pertama, vape yang pakai narkoba mahal harganya. Kalau misalnya vape, saya tidak tahu vape. Kalau misalnya vape yang kita beli di Indomaret itu mungkin harganya berapa? 25.000 atau 30.000 gitu. Tapi kalau vape yang mengandung narkoba itu paling murah harganya 3 juta. Itu pertama udah. Tapi kalaupun dikasih gratis gitu, itu jelas tidak ada mereknya. Jadi vape-nya itu tidak pakai merek, dia cuman biasanya bening saja lalu dibungkus dengan kemasan yang kita tangkap kemarin, mereknya merek bikin aja, merek Yakuza, kemudian vape-nya itu bening, seperti kalau kita lihat sepintas seperti korek api, macis. Jadi bening, tidak ada merek, dan mahal harganya, 3 sampai 4 juta. Kemudian kalau pakai itu 3 kali sedotan aja sudah pusing itu. Jadi efeknya langsung ya? Langsung jauhi itu. Itu kira-kira. Oke, jadi Pak Andi Karnain ini kalau vape-nya mahal ini perlu Ya, dicurigai ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Aurora Nur. Bapak, apakah regulasi dan pengawasan terhadap peredaran vape saat ini sudah cukup kuat untuk melindungi generasi muda? Ya. Kita kan kerjasama, inilah narkoba ini kan susah, kita namanya itu prekursor. Jadi prekursor itu artinya bahan-bahan senyawa-senyawa yang bisa membuat narkoba. Kadang-kadang bahan mungkin untuk membuat cairan etomidat atau yang kita dimasukkan dalam vape ataupun membuat sabu-sabu, metafetamin maupun amfetamin, ekstasi, itu terdiri dari misalnya 5 unsur. Nanti ada yang didatangkan dari Taiwan, ada didatangkan dari Australia, ada yang didatangkan dari Filipina. Nah, pada saat dia bertemu, lalu diracik menjadi narkotika, dimasukkan ke vape. Itu yang namanya prekursor, bahan pembentuk narkotika. Nah, benda-benda inilah yang untuk mengelabui petugas, mereka tidak datang ke Indonesia dalam bentuk vape. Mereka datang dalam bentuk-bentuk bahan dasar pembuatnya. Nah, pada saat mereka masuk, baru mereka reaksi, mereka campur di Indonesia, lalu masukin ke dalam cartridge vape. Nah, itulah yang kemarin kita bongkar di BNN di dalam apartemen. Dia bisa memproduksi sampai 1.000 vape, 2.000 vape setiap hari. Dan pabriknya itu kita namanya clandestine lab tersembunyi yang dibongkar di apartemen di Jakarta. Dan pelakunya juga ditangkap, sudah ditangkap. Dan kira-kira kita selalu kerjasama juga dengan Bea Cukai untuk
bahan-bahan pembuat narkoba yang bisa digunakan untuk narkoba memang harus punya surat perizinan khusus dan ada registrasi atau ada izin juga dari BNN biasanya. Karena bahan-bahan itu juga dibutuhkan dalam industri, dalam pembuatan obat dan sebagainya. Tetapi bisa juga disalahgunakan. Kira-kira kerjasama kita, sinergi kita dengan Bea Cukai, dengan Balai POM itu kita lakukan untuk mungkin disalahgunakan oleh para pembuat narkotika dan pengedar gelap narkotika. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak Hisar, kita kembali ke topik kita ya Pak. Terkait 37 perkara narkotika selama 2025 yang diungkap BNNP Sumsel. Kalau dengan pencapaian tersebut ya Pak, apa sih Pak sebenarnya target dan fokus BNNP Sumsel untuk tahun 2026 ini? Pemberantasan, kalau kita bicara tentang P4GN, sebenarnya kita penanggulangan narkotika itu ada dua kerja besar sebenarnya. Dua kerja besar itu di bagaimana kita menekan suplai peredaran barang, peredaran narkoba di wilayah Sumsel. Tapi satu sisi juga kita bagaimana menekan para pengguna, menekan jumlah pengguna di Sumsel ini. Cara untuk menekan suplai itu adalah dengan penegakan hukum dan menyita barang-barang narkoba itu. Dan pemberantasan itu dari 39 tersangka dan 37 berkas itu kita memastikan kalau ada yang main-main dengan narkoba, hukum ini bekerja dengan efektif, kemudian APH bekerja sama, baik Polda, seluruh stakeholder juga bekerjasama, pasti akan ditangkap dan pasti hukumannya dapat hukuman yang setimpal. Ini memastikan bahwa jangan main-main dengan peredaran gelap narkoba. Sehingga para pelaku semakin kita tekan untuk turun. Harapan kita suplai di Sumatera Selatan juga menurun kalau pelakunya makin kita tangkap dan kita masukkan ke penjara. Tetapi di lain sisi kita juga berusaha menekan permintaan atau pasar dari narkoba itu. Kita bagaimana caranya pengguna narkoba itu kita tekan supaya makin lama makin turun. Kalau misalnya pada titik yang paling rendah, kalau barang narkoba itu masuk ke Sumsel tapi tidak ada yang membeli, ya akhirnya bandar itu akan mencari daerah lain yang kira-kira dibeli. Jadi untuk menekan demand atau permintaan dari narkoba itu kita lakukan upaya-upaya preventif, kemudian sosialisasi, edukasi, kemudian informasi, kerjasama dengan instansi dan penyuluhan ke komunitas-komunitas supaya generasi kita yang tadi usia 15 sampai 24 itu punya daya tolak dan daya imun untuk menolak ajakan kalau orang ajak pakai narkoba. Oke. Nah, ini sudah menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, Pak. Ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi dialog kita. Silakan, Mbak. Pada siang hari ini. Mungkin pesan Pak Hisar kepada masyarakat Sumatera Selatan agar bersama-sama melawan narkotika dan menjaga generasi muda dari bahaya narkoba. Silakan Pak, pesan dan harapannya ya mungkin. Pesan saya, narkoba ini jelas semua orang tahu merusak dan jangan pernah coba-coba untuk merusak. Untuk saat ini saya bisa mengatakan kita kalah dari kampanye bandar narkoba. Kenapa saya bilang begitu? Banyak sekali saya lihat di medsos itu muncul orang-orang dengan bangganya bermedsos, konten-konten naik orang pakai narkoba. Dan saya sudah lihat sebagian besar konten yang ada itu dari Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan. Dan menyedihkan lagi saya lihat komen-komennya tidak ada yang berkomen negatif terhadap konten tersebut. Malah seperti menyoraki, ya yo gas, wah mantap gitu. Saya pada kesempatan ini mengharapkan ayo pakai narkoba itu kebodohan. Pakai narkoba itu merusak diri sendiri. Jangan biarkan sesuatu hal yang salah kita abaikan, malah kita benar-benarkan. Lama-lama anak-anak kita melihat bahwa menggunakan narkoba itu tidak ada yang salah. Dan menggunakan narkoba itu malah keren lah. Saya melihat fenomena di konten-konten di medsos,
Dulu kalau orang pakai narkoba itu orang malu pakai narkoba. Tetapi yang saya lihat di konten di medsos itu dengan tidak malu-malu di depan orang banyak di siang hari di house musik menggunakan narkoba dan tidak ada satupun yang menegur. Nah, itu yang menjadi keprihatinan kami. Kita harus berani menegur. Kalau itu salah kita berani tegur, kita berani lapor, dan ayo kesempatan ini saya mengajak kita berani untuk rehab. Kalau memang ada pecandu, ada saudara, ajak rehab, tidak diproses hukum. Dan untuk anak-anak kita harus berani tolak kalau ada yang mengajak. Untuk generasi muda, stay fokus dengan tujuan, cita-cita kamu, apapun yang mengganggu cita-cita kamu untuk kamu capai, buang jauh-jauh, terutama narkoba. Kemudian stay healthy. Semakin kita menjaga kesehatan, kebugaran kita, semakin jauh kita dari narkoba. Oke, baik. Terima kasih Pak Hisar, luar biasa sekali ya perbincangan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah disampaikan juga bisa bermanfaat bagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun berada. Dan pendengar, demikian dialog sanksi pada hari ini bersama Bapak Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palembang yang telah ikut berpartisipasi dalam dialog siang hari ini. Saya Ega Duyanti pamit undur diri. Sesaat lagi kami akan ajak Anda mengikuti dinamika olahraga dari Programa 3 RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Telah Anda ikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Sanksi. Tahukah Anda, setiap tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tak mengenal usia, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jeratan narkoba akan menghantui hidup Anda. Memicu kejahatan, dapat menyakiti orang lain, menghambat